Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Haji Abdul Alim, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Hairun Ternate. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Jadi ada 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pemrograman prosedural, yang kedua pengertian pemrograman berorientasi objek, dan yang ketiga itu perbedaan dari keduanya. Langsung saja ke pengertian pemrograman prosedural. Jadi pemrograman prosedural adalah pemrograman yang dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah berurutan. Paradigma ini didasari oleh sekelompok tempat penyimpanan atau memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data, sehingga masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya, instruksi akan dieksekusi jadi satu per satu secara sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Nah, adapun kata kunci yang sering digunakan dalam paradigma tersebut yaitu algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah ditambah dengan struktur data, kemudian sama dengan program atau menghasilkan program tertentu. Oke, jadi contoh bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma prosedural adalah bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti Basic, Pascal, dan C++ yang mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Yang kedua, pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas runtutan instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemproses. Yang ketiga yaitu alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya percabangan kondisional. Jadi data yang disimpan di dalam memori dan dimanipulasi oleh instruksi secara berurutan atau prosedural. Lanjut ke materi kedua atau pengertian pemrograman berorientasi objek. Jadi pemrograman berorientasi objek adalah suatu pemrograman yang dibuat untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada setiap permasalahan adalah objek, dan objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Adapun contoh yang telah saya cantumkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pesawat. Nah, pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Sehingga objek-objek kecil tersebut bisa saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lain. Sama halnya dengan program, yang dimana sebuah objek berukuran besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil dan bisa saling berkomunikasi atau berkirim pesan kepada objek-objek yang lain. Adapun konsep pemrograman berorientasi objek. Yang pertama yaitu abstrak class. Kelas merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Kelas dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprint yang digunakan untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas data kelas, data field, prosedur atau fungsi, dan sifat kelas atau properti. Yang kedua yaitu enkapsulasi. Nah, enkapsulasi adalah kombinasi data dan fungsionalitas dalam sebuah unit tunggal sebagai bentuk untuk menyembunyikan detail informasi. Proses ini memudahkan kita untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Contohnya yaitu mobil. Jadi mobil menyediakan antar muka fungsi untuk menyalakan mobil tersebut.
tanpa kita perlu tahu komposisi bahan bakar, udara, dan kalori yang diperlukan untuk proses tersebut. Yang ketiga itu penurunan atau warisan. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas lain yang sudah ada. Jadi penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat, sehingga semakin ke bawah kelas tersebut menjadi semakin spesifik. Subkelas memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi detail dan perilaku khusus dari kelas supernya. Dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super berulang kali pada kelas-kelas turunannya tanpa harus menulis ulang semua kode-kode itu. Yang kelima itu polimorfisme. Jadi polimorfisme merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas, namun terkait dalam pewarisan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Polimorfisme juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang ingin diterapkan padanya, tergantung letak objek tersebut pada warisan. Method overriding atau metode yang terdapat pada subkelas, sedangkan metode name overloading adalah pemakaian beberapa metode atau properties dengan nama yang sama, namun memiliki daftar argumen yang berbeda. Materi ketiga, pembahasan ketiga itu perbedaan antara pemrograman prosedural dan object oriented programming. Jadi oriented programming adalah koleksi objek yang saling berinteraksi dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Sedangkan pemrograman prosedural adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah agar dapat menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Procedural programming juga berorientasi pada aksi dan berbanding terbalik dengan OOP yang berorientasi terhadap objek. Selain itu, pemrograman prosedural biasanya digunakan untuk membuat program yang sederhana, sementara oriented programming dibuat lebih kompleks karena cara berpikirnya yang seperti manusia atau natural. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.